Kita mulai, Mas. Dah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du. Para shaimin, shaimat, Bapak, Ibu, hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada sore hari ini Allah SWT pertemukan kita di majelis ilmi ini. Tentu saja niatnya adalah lillahi ta'ala. Sebagaimana Allah SWT berfirman, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kita niatkan ibadah lillahi ta'ala. Kedatangan kita ke tempat yang mulia ini, di masjid ini, mudah-mudahan mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana kita berpuasa juga niatnya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-imsaku, yaitu menahan diri biniyat ta'abbudi lillahi ta'ala, dengan niat ta'abbud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, anil akli was surbi wa ghizanin nisa'i wa sa'il muhtirat min tulu'il fajri ila ghurubis syams, dari makan dan minum dan mendatangi istri kita, dan semua yang membatalkan puasa dari terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari. Mudah-mudahan kita semua adalah hamba Allah yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bisa menjaga puasa kita dari perkara yang membatalkan, perkara yang membuat puasa tidak bernilai. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada kita juga untuk banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan bersedekah, banyak membaca Al-Quran, tilawatul Quran, semangat dalam qiyamul Ramadan atau salat tarawih, dan amal-amal lain tentunya yang tentu saja ketika kita mengamalkannya di bulan ini sungguh pahalanya sangat besar sekali. Kita berharap terus kepada Allah rahmat dan taufiknya, dimudahkan dalam beramal saleh, dan semoga dengan puasa ini menghancurkan dosa-dosa kita, kesalahan-kesalahan kita yang begitu banyak sekali. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan selalu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beserta keluarga, para sahabatnya, para tabi'un, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang selalu menuju sunnahnya dalam mengemban tugas hidup di dunia ini. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Mu'adz bin Jabal, sahabat Nabi yang dikirim ke Yaman, dan juga Abu Musa al-Asy'ari ke Hadramaut untuk berdakwah, menunjukkan beliau adalah seorang dai di kalangan sahabat yang dipercaya oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk berdakwah ke negeri yang belum tentu tahu rimbanya. Tetapi itulah yang namanya tugas dakwah. Dan alhamdulillah sampai sekarang banyak sekali dai-dai dikirim ke pelosok-pelosok oleh lembaga yayasan dakwah untuk mengembangkan, menyebarkan sunnah di pelosok-pelosok Indonesia, bahkan sampai ke negeri ASEAN atau Asia atau Australia. Ya. Dan inilah sunnah, menyebarkan dakwah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mu'adz ketika diutus ke Yaman, Rasul berkata, "Ya Mu'adz, setelah ini pertemuan ini kita tidak akan bertemu lagi. Engkau tidak akan melihatku lagi. Engkau hanya bisa melihat kuburanku dan masjidku ini." Maka spontan Mu'adz bin Jabal menangis. Ucapan Nabi ini ucapan perpisahan. Nabi masih hidup tapi diberikan perpisahan berupa ucapan. Ini yang membuat Mu'adz bin Jabal bersedih hati akan berpisah dengan sang kekasih yang kita semua mengasihinya, menyayanginya, ingin bertemu dengannya. Kita juga sangat rindu bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Almar'u ma'a man ahabba. Seseorang akan dikumpulkan bersama dengan orang yang ia cintai. Maka sungguh, ya Allah ya Rabb, kami mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami mencintai para sahabat-sahabatnya. Kami mencintai keluarganya, dan kami mencintai orang-orang soleh yang mencintainya. Semoga kita semua dikumpulkan bersama dengan Rasulullah dan para sahabat ridwanul alaihim ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Maka Mu'adz bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, akhbirni bi'amalin yudkhiluni al-jannata wa yuba'iduni 'anil nar." Ya Rasulullah, beritahu aku satu amal yang bisa membuat aku masuk surga dan menjauhkan diriku dari neraka. Maka berkata Rasulullah SAW, "Ya Mu'adz, laqad sa'alta an adzimin." Engkau telah bertanya dengan pertanyaan yang berat, tetapi semuanya la yasirun ala man yassarallahu alaih. Benar-benar akan mudah masuk surga, dijauhkan dari neraka bagi orang yang Allah mudahkan. Mudah-mudahan kita adalah termasuk di antara orang-orang yang dimudahkan Allah Subhanahu wa taala untuk menuju surganya dan dijauhkan dari api neraka. As'alukal jannata wa a'udzubika minan nar. Ya Allah ya Rabb, aku memohon kepadamu surga dan aku berlindung kepadamu dari neraka ya Allah ya Rabb. Allahumma asrif anna adzab jahannama inna adzabaha kana ghurama. Ya Allah ya Rabb, jauhkanlah kami, palingkanlah dari kami adab jahannam, karena sesungguhnya adab jahannam adab yang penuh kebinasaan dan kekal. Dalam surat Al-Furqan, di antara ciri-ciri ibadur Rahman. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka engkau telah bertanya dengan pertanyaan yang berat ya Mu'adz, ingin masuk surga dan dijauhkan dari neraka. Pelajarannya apa kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah? Tujuan hidup kita adalah surga. Tujuan hidup kita adalah surga. Kalau kita nggak punya tujuan hidup untuk masuk surga, sungguh akan menyesal kelak di akhirat. Kalau hanya sebatas hidup, makan, minum, sekolah, nikah, punya anak, hanya sebatas itu, sungguh sia-sia hidup di dunia. Tapi kalau kita tujuan niatnya adalah surga, al-jannah, maka kita akan mencari cara bagaimana untuk mencari surga. Di antaranya kita hadir di sini
itu untuk mencari surga Allah. Man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang dia berjalan dalam satu jalan yaltamisu fi ilman, dia mencari ilmu agama, maka dengan jalan tersebut Allah mudahkan untuk meraih surga. Masya Allah. Maka carilah ilmu untuk diamalkan dan berusaha supaya kita di antara orang-orang yang dimudahkan masuk surga insya Allah. Bahkan ketika Allah menghendaki kebaikan pada seseorang, Allah akan fahamkan agamanya. Berkata Rasulullah SAW, "Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din." Siapa yang Allah kehendaki kebaikan ada padanya, Allah fahamkan baginya agama. Maka datangnya kita ke kajian demi kajian demi kajian karena kita ingin termasuk di antara orang-orang yang Allah fahamkan agama sebagai orang yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan ada kata malas, putus asa untuk belajar ilmu agama. Walaupun usia sudah senja, rambut sudah putih, cucu sudah 5, anak sudah 9, istri sudah 4. Kenapa antum tertawa? Saya bilang istri, seolah-olah sesuatu yang aneh ya. Anak yang banyak, tidak ada halangan untuk mencari ilmu agama terus dan terus. Karena Allah jika menghendaki kebaikan ada pada seseorang, Allah fahamkan agamanya. Maka berkata sallallahu alaihi wasallam menjawab pertanyaan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an. Apa jawabannya sallallahu alaihi wasallam? Ta'budullah wa la tusyriku bihi syai'an. Kamu beribadahlah kepada Allah dan jangan syirik kepada Allah dengan sesuatu apapun. Inti dari ibadah adalah tauhid dan lawan tauhid adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jika orang ingin hatinya baik, berilmu ataupun ingin belajar tazkiyatun nufus, maka hendaklah yang pertama kali belajar tauhid. Belajar tauhid. Ya. Ifradullah bil ibadah, mengesahkan Allah dengan ibadah. Itulah tauhid. Dan lawan tauhid adalah syirik. Dan ingat, orang yang mati dalam kesyirikan tidak akan diampuni dosanya oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yaghfiru ay yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa orang yang mati dalam keadaan syirik, dan Allah mengampuni dosa yang lain bagi orang yang Allah kehendaki. Liman yasha, bagi orang yang Allah kehendaki. Maka dosa-dosa besar tahta masyiatillah, wewenangnya ada pada Allah Subhanahu wa taala. Apakah dia diampuni dengan dosa besarnya ataukah dia diadab dengan dosa besarnya? Adapun kalau mati dalam keadaan syirik, dosa yang paling besar, la yaghfiru ay yushraka bih, Allah tidak mengampuni orang yang mati dalam keadaan syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Maka ingin masuk surga, jadilah hamba yang bertauhid, anti syirik, anti dukun, anti paranormal dan sebagainya. Yang kedua, ketika ingin masuk surga, tuqimus sholat, mendirikan sholat, yaitu sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu. Yang pertama, sholatnya sesuai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Rasulullah mengatakan sallallahu alaihi wasallam, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Bagaimana bisa sholat seperti Rasulullah? Belajar tata cara sholat seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tidak ada kata terlambat untuk belajar. Kemudian jika ingin
disebut mendirikan salatnya di awal waktu. Ayyul a'mal ahabbu ilallah, amal apa yang paling dicintai oleh Allah? As-salatu li waqtiha, salat sesuai waktu. Ibu-ibu salatnya awal waktu. Ibu-ibu salatnya awal waktu. Walaupun tidak di masjid, ketika adzan berkumandang segera untuk masuk salat. Saya sering menceritakan tentang kisah dalam kitab Al-Kabair, dikisahkan oleh para ulama, dinukil oleh Al-Imam Ad-Dhahabi rahimahullah ta'ala, seorang wanita yang di kuburannya terbakar dengan api, dilihat oleh saudara laki-lakinya. Ketika saudara laki-lakinya pulang ke rumah, berkata kepada ibunya, apa yang dikerjakan saudariku perempuan? Kenapa kuburannya penuh dengan api? Maka ibunya menangis. Jawab ibunya, karena saudari perempuannya suka mengakhirkan waktu sholat. Ini mengakhirkan waktu sholat, apalagi yang tidak sholat. Ya, mengakhirkan waktu sholat itu saja diazab di kubur. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Maka celakalah orang-orang yang sholat. Ya. Siapa mereka? Orang yang lalai dalam sholatnya. Orang yang lalai dalam sholatnya, mengakhirkan waktu sholat. Fakhalafa min ba'dihim khalfun a'da'u sholat wattaba'u syahwat wa sawfa yalqawna ghayya. Maka takutlah meninggalkan kaum generasi yang mereka apa? Ada'us salat. Apa ada'us salat? Mengakhirkan waktu salat, menyia-nyiakan waktu salat. Wattaba'u syahwat, dan mengikuti syahwatnya, syahwat yang tidak baik. Ya, satu karena dorongan jiwa yang jelek, tidak kuat imannya. Yang kedua, syaitan terus menggoda dari arah depan, samping kiri, samping kanan, belakang. Setan selalu menggoda kita supaya bermaksiat. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia. Sudah itu manusia punya jiwa yang tidak baik untuk melaksanakan syahwat yang tidak baik. Innan nafsa la'ammaratun bisu. Sesungguhnya jiwa, ada jiwa yang benar-benar menyuruh kepada hal yang tidak baik, hal yang jelek, kecuali oleh Allah, orang yang Allah berikan rahmat kepadanya. Maka orang yang meninggalkan, orang yang menyanyiakan sholat dan mengikuti syahwat, fasawfa yalqawna ghayya, kata Allah, maka akan kami lemparkan dalam kesesatan. Maka dilemparkan dalam kesesatan. Kenapa orang banyak yang sesat? Menyia-nyiakan sholat, mengikuti syahwat. Naudzubillah min dzalik. Mendirikan sholat yang ketiga adalah sholat dengan khusyuk dan tumakninah. Dan mendirikan sholat yang keempat dengan berjamaah. Itulah menurut yang disampaikan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizallahu taala dalam kitab Syarah Hadis Jibril alaihi salam. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka mendirikan salat adalah cara untuk masuk surga. Ya. Sedangkan orang yang meninggalkan salat, wal iyadu billah, ma salakakum fi saqar? Qalu lam nakum minal musallin. Kenapa kalian masuk ke neraka Saqar? Kata Allah Subhanahu wa taala. Mereka menjawab, karena kami dulu bukan orang yang mengerjakan salat, maka kami dimasukkan ke neraka Saqar. Qalu lam nakum minal musallin wa lam nakun nut'imul miskin. Dan dulu di dunia kami tidak memberi makan kepada orang-orang yang miskin, anak-anak yatim, janda, tua yang kasihan. Kita biarkan. Wal iyadu billah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian untuk masuk surga selain salat, kemudian anti syirik dengan bertauhid,
adalah membayar zakat, kemudian puasa di bulan Ramadan. Puasa di bulan Ramadan. Ya. Orang yang puasa di bulan Ramadan dengan iman dan ihtisab, dia iman karena lillahi ta'ala iman, bukan karena seseorang, dan ihtisab mencari pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ghufira lahu ma taqaddama min danbih, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Dosa-dosanya yang telah lalu diampuni. Perempuan bisa masuk surga dari semua pintu. Pintu surga yang 8 hanya dengan idza shallatil mar'a khamsaha, jika wanita salat 5 waktunya. Tadi ingat, jangan diakhirkan. Perempuan di rumah salatnya diawalkan. Suami WA kepada istrinya, apa WA-nya? Sudah makan belum? Itu kebiasaannya, betul? Sudah, lawe apa? Takutnya apa? Lawe. Terus masak durung. Ya. Tidak bertanya, wahai istriku sudah salat belum? Bangun salat. Kalau kita berjauhan, kita ingatkan salat. Kalau berdekatan, lebih-lebih kita ingatkan salat di awal waktu, jangan diakhirkan. Aku mencintaimu istriku, maka aku ingin engkau salat di awal waktu. Cie. Itulah romantis. Romantis dalam kebaikan. Ya. Karena tugas laki-laki, ku anfusakum wa ahlikum naro. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Ya. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Tugas kita seorang kepala rumah tangga, supaya istri kita jangan melalaikan sholat. Ya. Anak-anak kita juga. Apalagi neraka itu bahan bakarnya dari manusia dan batu. Malaikatnya tidak ada yang tersenyum. Membakar tidak tersenyum, menyetrika tidak tersenyum, memotong lidah tidak tersenyum. Ya, karena perintah Allah Subhanahu wa taala, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat itu apa? Melaksanakan perintah apa yang Allah perintahkan dan tidak bermaksiat dengan apa yang Allah perintahkan. Itu sifatnya malaikat. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, man taraka salata faqad kafara, berkata Rasulullah SAW demikian. Siapa yang meninggalkan salat maka dia telah kufur. Meninggalkan salat. Enggak mungkin masuk surga bagaimana? Meninggalkan salat. Kemudian yang bisa masuk surga, kata Rasulullah SAW kepada Mu'adz bin Jabal, selain salat dan puasa adalah haji bagi yang mampu. Maka ingin masuk surga adalah cita-cita yang tertinggi. Antum di sini semua pengen masuk surga? Pengen? Laki-laki minimal dapat 2 bidadari. Pengen? Ada yang tertawa itu. Minimal orang mukmin yang meninggal dapat 2 bidadari. Apalagi yang mati fisabilillah jihad, berperang, mati syahid, 70 bidadari. Tetapi istri yang di akhirat tidak ada rasa cemburu sama sekali. Tidak seperti ketika di dunia. Suami pulang jam 11 malam, istrinya bertanya, sing di bae mas? Itu masalah baca rewel mas. Tapi pikiran Bang Madun mana-mana, bukan anak sing liyane. Cemburu. Sing dibabi. Kayak aku. Bukan. Padahal ya habis
Habis rapat yayasan, ya kan? Sudah jelas-jelas habis yayasan rapat, tapi kadang itulah wanita. Rasa cemburunya besar sekali. Ya Masya Allah. Ya, makanya sebaik-baik umat Nabi yang istrinya banyak, karena diserang banyak cemburu. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala harus kuat, ya. Maka cita-cita yang mulia masuk surga. Saya ingin membacakan beberapa sifat surga dalam sunnah sahihah. Yang pertama adalah orang pertama kali yang masuk surga adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis Anas bin Malik, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Ati babal jannata yaumal qiyamati fastaftihu fayaqulul khazin man anta faqulu Muhammadun fayaqul bika umirtu la aftahu li ahadin qablaka." Pada hari kiamat nanti aku akan mendatangi pintu surga, kemudian aku meminta agar dibukakan pintunya. Maka penjaga surga berkata, "Man anta, siapa engkau?" Maka Nabi berkata, "Muhammad." Maka berkata sang penjaga surga, "Hanya denganmu aku diperintahkan agar membuka pintu ini dan dilarang bagi seorang pun sebelummu." Ini sebagai bantahan bahwa Nabi tidak dijamin masuk surga. Loh, yang membuka pintu surga siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana enggak dijamin masuk surga? Ya, ini. Kemudian dalam hadis yang lain berkata Rasulullah SAW, "Waladu Adama kulluhum tahta liwa'i yaumal qiyamati." Semua anak Adam semuanya di bawah benderaku pada hari kiamat kelak. Wa ana awwalu man yuftahu lahu babul jannah. Dan untukku dibukakan pintu surga pertama kali. Untukku dibukakan pintu surga pertama kali. Saya sebutkan hadisnya semuanya sahih. Semuanya sahih, ya. Kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nabi yang pertama kali membukakan pintu surga. Kemudian sifat rombongan yang masuk surga. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna awwala sumratin yadkhuluna al-jannata ala suratil qamar lailatal badri." Sesungguhnya orang pertama kali yang masuk surga dalam keadaan laksana bulan di malam purnama. Walaupun di dunia kulitnya hitam, tetapi jika dia di antara rombongan yang pertama masuk surga, dia seperti ala suratil qamari lailatal badri, seperti bulan purnama di malam purnama. Masya Allah, luar biasa, cerah, benderang, luar biasa kaum muslimin. Mudah-mudahan kita termasuk rombongan yang pertama, ya, dan masuk surga tanpa hisab. Insya Allah 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab. Syaratnya apa? La yastarqun, tidak minta diruqyah. Wala yaktawun, dan tidak minta dikai, dicos. Wala yatatayyarun, dan tidak bertatayyur, tasaum, merasa sial dengan sesuatu. Ya. Tidak diruqyah maksudnya tidak apa-apa minta diruqyah, apa-apa minta diruqyah. Tapi kalau sekali-sekali diruqyah tidak apa-apa. Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala ketika ditanya apakah orang yang pernah minta ruqyah karena harus minta ruqyah, tidak ada tiket masuk surga tanpa hisab, telah hilang tiketnya, kata Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala, dia tidak akan hilang tiketnya masuk surga. Mereka yang hilang tiketnya masuk surga yang
ketika sakit selalu diruqyah, mengandalkan ruqyah. Tawakalnya tidak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Rasulullah berkata lagi, "Summal ladzina yalunahum ala asyaddi kaukabin durriyi fis sama idoatan." Kemudian dan orang yang setelah mereka, rombongan yang kedua yang masuk surga, laksana bintang yang sangat terang di langit yang cerah. Orang yang masuk surga, rombongan yang kedua, laksana bintang di langit yang cerah. Bintang itu sepertinya kecil, Pak, Ibu, betul? Tapi sebenarnya besar. Dia terang benderang walaupun kecil, indah dipandang. Dan orang yang masuk surga, rombongan yang kedua, seperti bintang di langit, dalam keadaan bintangnya sangat cerah sekali. Masya Allah. Kemudian sifat ahli surga, la yabuluna. Mereka di surga tidak buang air kecil dan tidak buang air besar. Wala yataghawwatun. Tidak kencing dan tidak buang air besar. Tapi makan terus. Ya, ada buah-buahan surga. Ya, namanya seperti nama di dunia. Ada apel, anggur, inab, ada khamr, ada asal, ada yang namanya madu. Ya, semuanya namanya sama, tetapi hakikatnya berbeda. Hanya Allah yang tahu hakikatnya. Bentuknya, rasanya tidak ada yang tahu. Tetapi namanya sama. Maka ahli surga tidak akan kencing, tidak akan buang air besar. Wala yudfiluna wala yamtakhitun. Dan kemudian ahli surga tidak akan beringus dan tidak akan meludah. Orang kaya wong ning dunia lagi cilik ingus akeh ya. Polar ora karuan. Anake sapa durung adus kae. Ya Allah ya Rabbi. Tapi ketika di surga ingus tidak ada dan tidak berludah. Masya Allah, amsatuhum ad-dahab. Sisir mereka dari emas. Wa rashuhum al-misku. Keringat mereka adalah misik. Keringatnya adalah misik. Coba antum, keringat antum sekarang apa? Asam plus kecut. Jadi kayak lemon tea. Ya itu keringat antum lemon tea. Mending lemon tea diminum ya. Ya ini. Wa rasuhum al-misku. Wa majamiruhum al-uluwatul unjuji udut tib. Dan tempat duhur mereka, pewangi ruangannya adalah batang kayu gaharu India. Masya Allah. Wa azwajuhumul khurul ain. Dan istri-istri ahli surga adalah para bidadari. Ya. Para siapa? Bidadari. Kemudian bentuk tubuh mereka semuanya sama, yaitu seperti bentuk tubuh ayah mereka Adam. Kemudian tingginya 60 hasta. 60 hasta. Tingginya 60 hasta. Ahli surga tingginya 60 hasta. Satu hasta ini sampai ini. Ya, mirfak sampai ini. Ya, setengah meter lah ya. 60 hasta berapa? Kira-kira 30 meter.
Glugu kelapa pirang meter? Paling 5-10 ya. Ping telu. Itu tingginya ahli surga. Insyaallah ya. Kemudian pintu-pintu surga ini dengarkan. Mudah-mudahan kita bisa masuk dari pintu-pintu ini. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man anfaqa zaujaini fi sabilillah." Siapa yang menginfakkan zaujaini? Zaujaini diartikan kuda atau onta, atau ada yang mengatakan budak dimerdekakan. Fi sabilillah, di jalan Allah. Fi sabilillah. Jadi apa yang kita kerjakan fi sabilillah? Insya Allah kita berangkat ke sini, Bu, Pak, panjenengan fi sabilillah. Man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji'a. Berkata Rasulullah SAW demikian. Siapa yang keluar untuk belajar ilmu dari rumahnya, fa huwa fi sabilillah, maka dia di jalan Allah hatta yarji'a, sampai dia kembali. Kita semua Pak fi sabilillah, alhamdulillah. Dan insya Allah kalau kita meninggal untuk menuntut ilmu, insya Allah meninggal fi sabilillah. Wis nuntut ilmu, oli wedang, oli kurma, oli buah, oli panganan, alhamdulillah. Masya Allah, berkah. Alhamdulillah, berkah insya Allah. Nudiya min abwabil jannah, ya Abdullah, hada khairun. Dipanggil dia surga kelak, dari pintu surga. Wahai hamba Allah, ini baik. Ini baik. Ketika orang menginfakkan. Faman kana min ahli salat, du'iya min babis salat. Siapa yang ahli salat, dipanggil di surga, masuk melalui pintu salat. Masuk melalui pintu salat. Salat 5 waktu. Salat 2 rakaat yang mendampingi salat 5 waktu yang mengiringi 12 rakaat. Siapa yang salat 12 rakaat akan dibangunkan baitan fil jannah, satu rumah di surga yang mengiringi salat 5 waktu. Kemudian salat tahajud disebut abwabul khair, pintu-pintu kebaikan, diantaranya tahajud. Makanya ciri ibadur rahman, alladzina yabituna li rabbihim sujada wa qiyama. Orang yang melewati malam mereka untuk sujud dan untuk berdiri untuk salat tahajud. Jadi orang yang ngaku ahli sunnah wal jamaah, qiyam tahajud. Paham qiyam? Qiyam ge semangat pol, gaspol. Kudu qiyam salat tahajud. Ya. Orang yang ahli sunnah itu semangat tahajud. Apa kata Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala tentang orang yang tidak salat witir? Ya, man tarakal witra fahuwa rajulun su'. Siapa yang meninggalkan witir, maka dia laki-laki yang tidak baik akhlaknya, atau orang muslim yang tidak baik. Kalau ditinjau dari perkataan Imam Ahmad bin Hanbal, kira-kira dewek wong apik dudu ninggalaken salat tahajud. Ya itu. Makanya para sahabat itu paginya berperang, malamnya tahajud. Tatajafa junubum anil madaji yad'una rabbahum khaufan wa tama'an. Masya Allah. Lambung mereka jauh dari tempat tidur. Mereka meminta, berdoa kepada Rabb mereka Allah khaufan, dengan rasa takut, wa tama'an, dan dengan rasa harap dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Masya Allah. Maka siapa yang ahli salat akan du'iya
min babis salat, dipanggil dari pintu salat di surga. Salat duha termasuk. Salat duha, salat tahajud dan salat yang lainnya. Karena orang yang disebut orang yang soleh adalah orang yang ahli salat, betul? Iya, orang yang ahli salat. Orang salat jeloke manjing surga. Ya aneh ya. Jaluk tapi orang usaha. Harus usahanya apa? Salat. Karena ibadah itu memang sabar. Ibadah harus sabar. As-sabru fi ta'atillah, sabar dalam ketaatan kepada Allah. Makanya termasuk salat. Ya. Ini termasuk salat, harus sabar. Kemudian faman kana min ahlil jihad du'iya min babil jihad. Siapa yang termasuk ahli jihad dipanggil dari pintu jihad. Faman kana min ahli syam du'iya min babil rayyan. Siapa yang ahli puasa sunnah, puasa wajib-wajib, ahli puasa sunnah, maka akan dipanggil dari pintu yang namanya ar-rayyan. Ya, dalam hadis qila aina shaimun, di mana orang-orang yang berpuasa? Fayaqumun, maka mereka berdiri orang yang ahli puasa. Ya, fayadkhuluna al-jannata min babi ar-rayyan, maka mereka masuk surga dari pintu rayyan. Fadakhalu, maka mereka masuk. Fa ughliqa, maka setelah mereka semua masuk ditutup pintu ar-rayyan kecuali orang yang ahli puasa sunnah termasuk. Nah ini, ya. Kemudian faman kana min ahli shadaqah du'iya min babis shadaqah. Siapa yang masuk termasuk ahli sedekah, dia akan dimasukkan surga dari pintu sedekah namanya. Apalagi ini bulan Ramadan. Afdhalus shadaqati shadaqatun fi Ramadan. Berkata Rasulullah SAW, sebaik-baik sedekah di bulan Ramadan. Hari ini antum sudah bersedekah apa? Saya hari ini bersedekah senyuman ya Ustaz. Alhamdulillah. Karena sedekah senyuman juga penting. Coba antum bertemu sahabat antum, muka cemberut merengut, seolah-olah banyak masalah, bagaikan memikul gunung yang besar, ya kan? Anak apa Mas, cemberut baik. Iya, lagi nganggur, laka pekerjaan, luruang elemen, bocah nyaluk klambi badak, nyaluk sendal badak, bocah nyaluk sarung, nyaluk celana, durung kerja ki nyong pimpin Ustaz. Ya Allah, semana maring Pak Indra makan oleh. Iya, bukan anak duit yayasan ya. Untuk orang-orang yang nggak mampu, ikhwan, ada uang silakan kasihkan. Barangkali ada. Insya Allah. Menyenangkan bocah tersenyum. Ya, masya Allah. Tabassumuka fi wajhi akhika laka shadaqah. Senyumanmu di hadapan saudaramu bagimu adalah sedekah, betul? Iya, betul. Apa maning nek balik-balik ngumah bojone senyum. Waduh. Bombong wes. Senyuman istri apalagi. Sedekah untuk suaminya. Masya Allah. Maka ahli sedekah, apa yang kita sedekahkan hari ini? Apakah sudah sedekah air, sedekah kurma, sedekah uang? Apa yang kita bisa sedekahkan? Sebaik-baik sedekah adalah sedekah di bulan Ramadan. Faqala Abu Bakr radhiyallahu an, maka berkata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, bi abi anta wa ummi ya Rasulullah. Ya Rasulullah, ma'ala man du'iya min tilkal abwabi min daruratin fal yud'ahadun min tilkal abwabi kulliha. Qala na'am wa arju an takuna minhum. Ya Rasulullah,
Siapa yang bisa, apakah ada orang yang bisa masuk dari semua pintu surga? Karena fil jannati samaniyatu abwabin. Di surga ada 8 pintu. 8 pintu. Siapa yang bisa, apakah ada yang bisa dipanggil dari semua pintu itu ya Rasulullah? 8 pintu. Apa jawaban Rasulullah? Qala na'am wa arju an takuna minhum. Aku berharap engkau ya Abu Bakar adalah termasuk yang masuk dari semua 8 pintu. Seperti para istri yang solehah, insya Allah bisa masuk semua pintu. Tadi saya sebelum selesai, idza sholatil mar'a khamsaha, jika wanita istri sholat 5 waktunya, awal waktu, wa sahrat sahroha, wa saumat sahroha, kemudian dia berpuasa di bulan Ramadan. Karena wanita itu agamanya setengah, ya kan, kurang. Ketika ada haid atau nifas, haidnya sudah selesai, bisa jadi dia berkata kepada orang lain, haid saya ya masih, ya kan, akhirnya masih tidak puasa. Ini diuji imannya oleh Allah para wanita, jujur tidak dengan haidnya, jalan-jalan maring pasar, ditakoni ponakane, dan nginung mbak, iya nyong lagi datang bulan, cari mbane, lagi padahal ora bisa nggak alasan, kiweng wadon kayak kue diuji oleh Allah dengan alasan haid dan nifas. Nah, kemudian yang ketiga, wahafidot farjaha, dan wanita bisa menjaga kehormatannya ketika suaminya pergi, tidak memasukkan laki-laki lain yang laki-laki itu dibenci ataupun orang lain, bukan laki-laki juga, tidak disukai oleh suaminya, menjaga kehormatannya, ya. Tidak ada chat dengan ikhwan, kecuali hanya urusan bisnis yang diketahui oleh suaminya, menjaga kehormatannya. Kemudian wa ta'at zaujaha, ada riwayat wa ta'at ba'laha qila laha, dikatakan kepada wanita ini, udkhuli al-jannata min ayyi babin syi'ti, wahai wanita yang salat 5 waktu, yang puasa Ramadan, yang menjaga kehormatan, yang taat sama suaminya, qila laha, dikatakan kepada mereka, masuklah kalian ke surga dari semua pintu yang kalian inginkan. Bayangkan, 8 pintu itu bisa dimasuki oleh wanita, para istri, jika taat kepada suaminya, menjaga kehormatannya, salat dan puasa. Gampang ibu-ibu? Gampang ibu-ibu? Insya Allah. Aja muni angin disit. Itu aja sombong, gampang. Aja sombong, gampang kayak gue. Barang dikon gawe teh kenyang lanange, nyong gawe kena teh bu, emi. Kae teh ning mburi karo kae sendok mana. Ya, teh ning mburi terus gulane yang mburi, gawe dewek, duwe sikil kok, astagfirullah. Wong lanang digaya kuwe. Ya akhirnya luru maning kok. Ya. Hati-hati. Bu pejeti Umi, pejeti aku lara kabeh kas becak, ya kan? Apa kas dagang apa? Emang habis sing kesel tok, nyumbe kesel masak nyuci piring. Ya wis, saiki gentenan mejetine. Mula nyong bayasin dipejeti, astagfirullah. Pan manjing surga kepiben. Ya, sukanya marah-marah sama suami, itu nggak boleh. Nggak boleh, wahai para istri, apalagi sampai mukul-mukul suami, ya Allah ya Rabb. Dalam pernikahan itu yang penting adalah apa? Saling percaya. Sehingga ketika istri itu taat kepada suaminya, ya, itu apa yang terjadi?
suaminya ridho kalau istrinya mati duluan, meninggal duluan. Ayyuma imra'atin matat wa zawjuha radin anha dakhalatil jannah, kata Rasulullah SAW. Siapa yang wanita meninggal suaminya ridho kepadanya, masuk surga. Mudah-mudahan kita semuanya masuk surga. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan masuk surga tanpa hisab. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.